Ya idealnya ketika masyarakat membayar, ya dia tidak diribetkan oleh sesuatu yang mempersulit mereka bayar. Jadi ketika datang kayak kita ini setor uang tunai di bank gitu loh, ambil nomor antrian, langsung ke teller, setor gitu aja. Sudah itu idealnya seperti itu. Halo Power, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Sama Fandar kali ini, dan Fandar sudah bareng-bareng sama Mas Mirza Ananta dari Komisi C DPR Jawa Timur ya. Yang salah satu kegiatan sehari-harinya adalah ngurusi soal pendapatan PAD Mas ya. Salah satunya pajak. Nah, pajak kendaraan bermotor Mas Mirza. Banyak empower yang sambat Mas. Soalnya ribet Mas. Iya kan? Sambatanmu kan empower. Kalau sudah ngomongin pajak kendaraan bermotor itu kalimat pertama adalah alah ribet bayare, gak bisa hari Minggu buka, satu Mas. Ini mau balik nama, aku gak bisa nemuin pemilik sebelumnya, dua. Apakah harus seperti itu toh Mas? Memang alurnya itu memang dibuat ribet begitu atau gimana toh Mas Mirza? Sebenarnya selama ini ketika kita melakukan rapat, hearing dengan pendapat dengan Bapenda ya dalam hal ini ya. Bapenda itu masukan-masukan dari masyarakat sering kita sampaikan. Sebenarnya kalau saya lihat sih nggak ribet kok. Cuma memang praktek di lapangannya akhirnya ribet. Saya sendiri secara langsung banyak masukan dari masyarakat. Saya termasuk salah satu yang ya kalau bicara dicaci maki itu kan terlalu kasar ya kalau ke saya. Tapi ya termasuk saya bagian yang kena damprat dari masyarakat. Gimana anggota dewan ini? Saya ini loh sudah nunggu berjam-jam di Samsat sampai sekarang belum selesai untuk urusan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Waktu itu dia cerita soal 5 tahunan ya. Wah, gesek rangka. Benar. Itu butuh waktu yang lama sekali katanya. Saya akan sampaikan, saya selalu gitu karena saya sebagai anggota dewan saya tetap akan memperjuangkan hal itu. Bahkan saya menyampaikan ketika di rapat itu, tolong dipermudah lah. Di Samsat itu kan ada petugas dari Bapenda, ada juga petugas dari kepolisian. Saya mohon untuk mempermudah. Karena apa? Membayar pajak ini harusnya pemerintah itu yang datang ke tempat orang-orang. Ini orang yang datang loh. Nah ya itu makanya. Wajib pajaknya yang datang ke kantor, yang dengan kesadaran mereka mau bayar. Nah, kok sulit. Nah, gitu. Ini sudah saya sampaikan. Saya berkali-kali, tapi saya nggak akan pernah, nggak akan pernah putus asa untuk menyampaikan ini, karena ini memang masih terjadi. Oke. Ya. Nah, itu kan mereka sudah punya niat baik untuk bayar. Secara konsep tadi Mas Mirza juga cerita sebenarnya nggak ribet. Kok bisa begitu praktek Mas Mirza? Jadi ribet. Ada yang hilang ini kayaknya. Kenapa kok bisa dari konsep yang katanya mudah, tapi di praktek malah nggak mudah gitu, malah ribet. Sebenarnya ada meskipun itu ribet, ada yang ribet maksudnya, tapi ada terobosan yang dilakukan oleh pihak Samsat dalam hal ini ya mungkin Bapenda, mungkin pihak kepolisian, pokoknya di pihak Samsat ada terobosan yaitu membayar pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan di gerai-gerai seperti Indomaret, Tokopedia. Nah, bagi mereka para pemuda-pemudi yang punya motor, punya mobil, simpel caranya ya. Bisa dilakukan seperti itu. Nanti ngeprintnya nggak usah ke Samsat, ngeprint sendiri di rumah. Kalau ngeprint di Samsat nanti sulit, misalnya lama, ya sudah. Antri mana gitu kan. Nanti ditanya kan, misalnya ngeprint di Samsat, KTP-mu mana? Nanti ditanya itu. Sudah ngeprint di rumah aja. Ada solusi sebenarnya. Solusi itu. Dan itu tetap berlaku karena di situ ada barcode-nya. Printnya itu. Berarti sebenarnya upaya-upaya mempermudahnya itu sudah ada. Sudah ada. Cuma memang bagi mereka yang wilayah perkotaan itu bisa melakukan, tapi bagaimana dengan pedesaan seperti tempat saya Ponorogo itu, bahkan untuk sinyal aja sulit. Trenggalek ada wilayah-wilayah seperti ada juga Trenggalek,
Ponorogo itu di Ngerayon itu sulit sinyal. Harus ke rumah pakai wifi. Astaga, Ya, dan itu wifi-nya juga harus pakai kabel ya. Nah, maksud saya begini, ada upaya supaya kita kalau nunggu kesadaran masyarakat di desa agak sulit ya, karena memang bicara geografis, akses internet itu. Maksud saya begini, pihak Samsat, Bapenda harus bekerja sama dengan desa, BUMDes, lewat BUMDes itu. Oh iya benar. Benar. Jadi mereka diminta untuk mendata motor itu, ayo bayar. Nah, itu sebenarnya apakah sudah dilakukan atau enggak ya saya nggak tahu ya itu ya. Wah ini menarik sih karena saya pernah tahu ada satu wilayah kabupaten kota kebetulan Mas Firza di Jawa Timur untuk mengumpulkan PBB caranya seperti itu. Kades-kades itu diajak, ayo kamu juga harus ikut bantu gitu kan, dikasih insentif. Sebenarnya kan kalau untuk pajak kendaraan kayak gini bisa toh Mas, cara-cara seperti tadi itu? Bisa. Tapi belum ya? Kalaupun ada, ya hanya kabupaten tertentu aja. Ini kan kembali kepada kepala samsatnya di masing-masing kabupaten dalam berinovasi. Tentunya mendapatkan izin di samsat pusatnya kan gitu. Nggak bisa toh Mas, kayak di Jatim bikin terobosan baru yang beda dengan wilayah lain. Itu bisa tuh harusnya Mas? Yang lebih mudah misalnya. Bisa. Selama ini Jawa Barat aja kemarin bisa kok. Lah ya itu maksudnya. Kan? Daerah lain tuh bisa, masa kita nggak bisa. Tapi kalau dari catatan Mas Mirza, kendala terbesar kita supaya kita bisa melakukan hal itu jadi lebih mudah soal pajak, itu kendala terbesar kita di mana toh Mas Mirza? Ya cara berpikir masyarakat, yaitu bayarnya masih di kantor samsat. Kita datang ke situ. Ya akhirnya timbul antrian. Ketika timbul antrian, masyarakatnya akan berpikir, alah, wis angel bayar engko usah dibayar. Iya. Habis itu bingung nyari pemutihan. Iya, bingung nyari pemutihan. Seperti itu yang saya lihat. Oke, jadi sebenarnya dari sisi pemerintah, kalau soal pajak kendaraan bermotor, ini sudah sangat mempermudah loh Mas. Sebenarnya sudah, cuma memang mempermudah ini ya tidak seluruhnya juga sih kalau saya lihat. Misalnya maksud saya gitu ya, saya berharap mempermudah itu menyangkut semuanya. Misalnya saya melihat apa sih gunanya pajak progresif itu? Orang loh banyak orang yang pakai KTP atas nama orang lain banyak. Kan gitu loh. Salah sih itu ya. Gitu loh. Benar. Maksud saya udah dihilangkan aja pajak progresif sehingga KTP itu bukan merupakan syarat untuk ngurus perpanjangan pajak baik tahunan maupun 5 tahunan. Kalaupun ada cek fisik ya sudah dicek fisik, yang penting ada rangka nomor mesin dan sebagainya. Nggak perlu sampai ribet itu gitu ya. Masa sih ada perubahan ketika 5 tahunan itu motor itu jadi apa dan sebagainya. Kadang kita melihat motor itu biasanya yang sering terjadi adalah atau mobil nomor rangka. Nomor rangka itu kan karena nempelnya di besi, dia sering karatan terus rusak. Itu yang jadi kendala itu kadang-kadang. Nah, itu PR loh Mas. PR itu. Iya. Nah, kalau kita ngurus sendiri ya, itu sulit. Ini rusak dan sebagainya. Tapi kalau kita ngurus kepada biro jasa itu gampang gitu. Iya. Biro jasa. Nggak ngomong calo Mas ya, biro jasa. Tapi itu kan sebenarnya ngapunten, ilegal tuh Mas. Gimana memandang biro jasa? Karena gini, ketika kita ngurus sendiri susah. Kemudian kita ngurus biro jasa mudah. Ini kan berarti kan sebenarnya mudah itu bisa loh Mas. Kenapa harus muter dulu ke biro jasa? Yang berarti kan di dalam itu sebenarnya bisa harusnya. Kalau pakai logika berpikir kayak gitu Mas Firza. Pripun? Kalau pandangan saya hidup itu pilihan ya. Hidup itu pilihan. Jadi bisa ngurus sendiri. Kalau nggak mau ribet, ya ngurus ke biro jasa. Apapun itu di dunia ini bukan hanya soal ini loh ya. Kita mau ngurus sertifikat, mau ngurus apa saja tentang anak sekolah, lewat biro jasa. Kan ada. Mau cari pembantu aja ada biro jasa. Ada. Gitu. Betul. Jadi maksud saya, biro jasa ini nggak apa-apa. Ada yang paling penting adalah ojo akeh-akeh untungnya gitu loh. Sehingga bukan jadi ajang untuk ya. Oke. Tapi kalau ngomong soal pajak kendaraan bermotor ya Mas, menarik nggak sih? Ini ide liar Vanhar ya. Biro jasa tadi
itu diambil alih pemerintah aja. Kamu pengen cepat, ada jalur ngurus pajak reguler, ada jalur fast track. Lebih mahal. Yo, tapi kan akhirnya ketika ini dibagi dua gini, pendapatan pemerintah jadi lebih gede, Mas. Nggak semudah itu. Itu, Pak, maksud saya begini. Sebenarnya ini biangnya, penyebabnya bukan karena biro jasa. Biro jasa itu biar aja nggak apa-apa karena memang itu bagian dari bentuk usaha. Usaha yang memang ada dimanapun. Kayak misalkan urusan hukum kita misalkan konsultasi soal hukum, soal usaha, ada biro jasanya yaitu pengacara, advokat. Juga soal pembukuan kita dalam usaha accounting. Ada. Akuntan publik. Itu kan biro jasa juga semua. Jadi jangan juga kebetulan ini biro jasa pengurusan pajak kendaraan bermotor dianggap ilegal, jangan. Mereka mencari nafkah juga, tetap aja nggak boleh pemerintah untuk menyaingi menjadi biro jasa juga. Justru pemerintah memberikan kemudahan aja, nggak usah dikasih ini yang cepat, yang lambat nggak usah, nggak boleh itu. Itu malah jadi temuan nanti ya, jangan-jangan. Ini dari temuan. Jadi dibiarkan aja, cuma dibenahi semua sektornya. Dipermudah itu aja. Dan mempermudah itu bagian dari tugas pemerintah. Ini jadi menarik sih. Mempermudah bagian dari tugas pemerintah. Padahal masih punya banyak pertanyaan buat Mas Mirza nih. Mempermudahnya kayak gimana? Tapi nanti sabar dulu ya, Power. Tetap di podcast Suara Rakyat, jangan kemana-mana. Lanjut lagi ya, Power. Masih sama Vanar, sama Mas Mirza di sini. Dan terakhir tadi kan mempermudah tugas pemerintah, Mas Mirza ya. Mempermudah ini apakah sesimpel, digitalisasi, katanya mempermudah. Apakah itu, Mas? Atau ada definisi mempermudah lain? Karena kan kalau digitalisasi ternyata di Ngerayun, Mas ya, di Ponorogo ya, susah sinyal. Ini kan kok kayaknya susah membuat semua area di Jawa Timur sinyal internetnya 5G semua ya, upload loh, Mas. Mempermudahnya konteksnya gimana kalau kayak gini, Mas Mirza? Ya, sebenarnya mempermudahnya dari semua sektor ya. Entah itu digitalisasi maupun konvensional. Konvensional itu kan kadang-kadang ada masyarakat pedesaan yang memang pengen ke kota sekaligus bayar pajak kendaraan bermotor di kota, di Samsat. Nah, sementara di Samsat sendiri juga tidak semuanya berjalan cepat sesuai keinginan masyarakat. Mempermudahnya begini, misalkan kalau digitalisasi, kayak kita membayar tagihan telepon gitu loh. Tinggal pencet M-Banking itu kalau punya M-Banking. Kalau nggak punya M-Banking tinggal bayar di ATM. Itu kayak gitu aja sudah mempermudah itu. Simpel sebenarnya. Maksud saya seperti itu. Semuanya memang penuh resiko. Misalkan, ya kalau ini yang bayar pajak loh itu ya. Tidak membuat ini dipakai untuk sebuah kejahatan juga enggak. Ini untuk bayar pajak. Masyarakat bayar. Bayar gitu loh. Benar. Sama dengan ketika kita bayar handphone ini ya. Tagihan handphone kita bayar seret. Bisa juga toh handphone ini kalau kita nggak bayar diblokir. Kalau kita bayar bahkan bisa dipakai untuk kejahatan telepon, ngancam. Atau apa itu istilahnya kayak untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya merugikan orang seperti judi online dan sebagainya lewat handphone semua kan gitu ya. Nah, maksud saya semuanya beresiko, tapi risikonya kan tinggal kita sendiri. Kalau orang bayar pajak kendaraan bermotor ini, saya pikir risikonya nggak ada ya orang masyarakat, maksudnya pemerintah dapat uang dari masyarakat. Masyarakat malah dengan sukarela, dengan senang hati ikut kontribusi. Itu kontribusi, ya. Dipermudah dong harusnya kan kayak gitu. Dipermudah. Iya benar. Gitu. Maksud saya begini, ya mungkin mereka itu kan kerja menghadapi masyarakat, ada yang apa namanya, ya ada yang karena kesibukan di situ luar biasa menghadapi, ada yang capek, tapi masa capek tiap hari memang itu, itu profesinya. Pekerjaan ya apalagi gitu kan. Mungkin ada saya selain ada kritikan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Apa? Yaitu misalkan memberikan insentif kalau mereka itu bekerja sampai larut malam dan sebagainya. Untuk pemungut pajaknya ya? Pemungut. Misalnya contoh, mereka kalau punya target, misalnya targetnya pemerintah provinsi kayak
tahun-tahun belakangan kemarin kan untuk pajak kendaraan bermotor bisa 19 triliun ya. Iya. Nah, kamu kalau bisa saya target mencapai 21 triliun, maka saya kasih insentif sekian, berapa persennya. Itu nggak ada tuh Mas? Ya tentunya ada, Tapi tapi kurang gigit gitu mungkin ya? kurang gigit kan gitu. Iya, 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 Nah, iya. gitu loh. Jadi supaya mereka itu lebih semangat lagi, gitu kan? ini saya selain mengkritik, saya juga memberikan apa namanya solusi lah. Betul, 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 betul. Ya bagi betul. mereka masyarakat yang mungkin nggak suka ya, ini bagi masyarakat yang enak aja insentif wong sudah dibayar negara tiap bulannya. Ya mereka kerja loh. Ya nggak apa-apa. Iya. Di swasta itu juga seperti itu. Betul, betul, Kalau betul. dia bisa melakukan target sesuai dengan harapan perusahaan tersebut, maka di swasta itu perusahaan swasta ya. Maka akan dikasihkan insentif. Wah iya, bener sih, karena ya gimana pun konteksnya lah ya. Teman-teman yang pemungut pajak ini juga sudah effort kan Mas. Iya. Kadang sampai malam ngurusin berkas-berkas pajakmu ya perlu diapresiasi. Misalkan ngopi gitu ya, ngopi sambil buka dasar untuk orang membayar pajak malam, Sabtu atau Minggu kan gitu. Ini nggak keluarga loh itu kerja, kerja. Perlu insentif, perlu. Oke. Tadi kan Mas Mirza juga menyinggung kemudahan digitalisasi dan konvensional. Yang konvensional ini yang kayak gimana Mas? Yang kayak pakai BUMDes tadi dah? Ya BUMDes. Kan tidak semua orang masyarakat ini melek yang namanya teknologi. Nggak salah sih itu, betul, ya, betul. Jadi mereka lebih marem hatinya kalau datang ke Samsat atau ke BUMDes itu, terus di print di depan matanya sendiri itu langsung lihat dapat STNK gitu kan, dapat STNK juga, dapat tanda terima gitu kan. Iya. Itu berarti kalau kemudian di situ ada kayak semacam waktu minimum nggak sih Mas? Oke, pengurusan geser rangka 10 menit selesai, nggak mungkin, sejam lah ya, sejam selesai gitu. Menarik nggak Mas kalau kayak gitu? Ya menarik, karena selama ini sebenarnya juga cepat kok. Cuma yang membuat nggak cepat itu kadang-kadang ya itu tadi ada nomor rangka yang karena kemakan usia hilang sebagian. Itu maksud saya, yang kayak gitu-gitu wong jelas ada mobilnya, ada motornya dan sebagainya, kan bisa dicek juga gesekan yang lama dulu, kan gitu loh. Oke, terus juga datanya ya ada. Ada, masa yang kayak gitu dipersoalkan. Misalnya contoh, mobil kalau tua, rangkanya rusak atau mesinnya sudah nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya diganti. Karena spare part-nya nggak ada. Akhirnya diganti. Itu untuk mengganti mesin itu aja juga rumitnya, padahal barangnya ada semua. Dan legal. Gitu. Bukan yang didapat dengan cara ilegal, enggak. Sudah bisa dipastikan ini legal gitu. Masih susah Mas ya? Masih susah. Maksud saya hal-hal yang seperti itu ya dipermudah karena memang tujuannya adalah yaitu untuk menerima masukan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Oke, jadi memang goals-nya adalah PAD sebanyak-banyaknya, gitu kan Mas. Masalah yang ketiga yang paling sering muncul kalau kita bahas soal pengurusan pajak kendaraan bermotor Mas, pungli Mas Mirza. Pungli itu masih banyak keluhannya orang itu masih kayak gitu, kayak dibilang, oh bisa kok nggak pakai KTP, bisa nambah. Nah, ini kan masalah lain toh Mas. Pungli ini gimana kalau menurut Mas Mirza? Masalah pungli ini bisa nggak sih diatasi sebenarnya? Hilang itu bisa nggak sih Mas? Makanya saya tadi di awal menyampaikan syaratnya itu udah dihilangkan aja KTP itu sudah. Itu sumber dari semuanya. Oke. Bukan hanya masyarakat yang mengalami, saya pun mengalami. Dulu. Iya. Mas. Iya. Kok bisa? Kok bisa? Nggak kebal ternyata Mas ya? Nggak kebal. Saya cek fisik itu pernah dimintai besar, sampai 500.000 gitu. Wow. Nggak harus ada KTP-nya lah. Padahal saya ini pengen kendaraan saya itu, saya mutasi waktu itu dari Jakarta ke Jawa Timur. Tujuan saya ya supaya Jawa Timur mendapatkan PAD dari kendaraan saya itu, meskipun cuma satu kendaraan atau dua kendaraan, tapi ketika saya minta cek fisik bantuan aja dimintain 500.000. Loh. Akhirnya saya pindah ke Samsat yang lain, saya nggak usah sebut Samsatnya ya. Iya. Ternyata alhamdulillah Samsat yang lain kok baik betul itu. Waduh, ini saya nggak dipungut biaya, terserah Bapak aja. Kan? Kalau ngasih nggak apa-apa, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Karena itu.
Wah, ternyata Mas Mirza pun yang notabene ini adalah anggota DPRD Jatim loh yang power. Masih nggak kebal pungli ya, maksudnya masih dijadikan target sama oknum. Iya. Ya itu, ya ini kan kalau kita ngomong ngilangin aturan KTP ya Mas, itu kan nggak semudah itu kan. Butuh dari pusat lah. Iya. Sementara itu belum ada perubahan Mas. Bisa nggak sih masalah pungli ini ditekan? Karena itu juga satu hal yang bikin orang males ngurus pajak Mas Mirza. Iya. Jadi pengalaman yang saya sampaikan tadi itu, mereka tidak tahu saya anggota dewan. Dan saya selalu ngurus itu ya, tidak pernah bicara ini lah aku anggota dewan, tak pernah kayak gitu. Biar dapat data juga ya di Saya bawahnya. biar tahu Iya, kesulitan iya. masyarakat itu saya alami juga ternyata. Ternyata kena juga gitu kan. Iya, Dan iya, itu iya. bukan hanya iya. sekali, 2 kali, Loh. beberapa kali sudah. Kan gitu. Saya bahkan pernah mengurus kendaraan bermotor saya juga, ternyata diblokir. Iya toh. Saya diblokir karena apa? Hah. Karena diblokir leasing, Hah? angsuran gitu loh. Loh, padahal saya ini sudah nggak bayar leasing gitu loh. Ah, ah. Leasing saya itu udah mungkin 10 tahun yang lalu mungkin ya. Lah. Gitu. Nah ini kok seperti itu. Akhirnya untuk membuka blokir saya bayar 200.000. Astaga. Terus ada juga blokir juga karena alasan laka lantas. Saya nggak ada laka lantas loh, nggak ada permasalahan itu. Itu bayar lagi juga seperti itu. Astaga, ya ampun. Celahnya banyak berarti ya. Dan itu nggak tahu Mas ya, beneran diblokir atau enggak kita nggak bisa Saya lihat. nggak tahu gitu loh. Terus terakhir adalah saya kena e-tilang. Oke. Ya, e-tilang di sini perasaan saya nggak kena e-tilang. Mobil saya ini, saya coba urus sendiri. Tapi saya terus terang menggunakan ini, saya minta tolong ini. Saya bukan mentang-mentang sebagai anggota dewan. Kebetulan yang saya minta tolong tahu saya anggota dewan. Ternyata e-tilangnya dicoret bisa. Lah, Nah itu. Nah, itu. Ini ada. Oke, ini berarti kan problem lain nih, SDM berarti ya Mas Mirza. Nah, itu. Jadi maksud saya menindaklanjuti pertanyaan Mas tentang mempermudah syarat dari KTP yang dari pusat itu, ya memang aturannya harus dirubah. Gitu. Wah, ini berarti PR-nya ada di pusat berarti Mas. Ya, untuk menghilangkan pungli tadi, makanya penyederhanaan syarat tadi itu. Oke, ini nggak bisa sendirian berarti. Nggak bisa. Iya. Terus yang kedua, supaya menghilangkan pungli, meminimalisir ya, memberikan insentif tadi. Ya, gitu loh. Ya, harus kita tambah juga supaya keinginan untuk main itu berkurang. Iya. Masuk gaji udah gede, insentif gede masih mau main gitu kan. Walaupun ya kalau dibilang manusia itu tidak pernah puas, cuman paling tidak kan berkurang gitu kan Mas. Iya. Oke. Tadi kita udah ngomongin soal susahnya ngurusnya Empower. Habis gini Vaner mau nanya ke Mas Mirza, kira-kira uang pajak kendaraanmu itu dipakai buat bayar apa aja? Nanti tapi sabar dulu, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Empower, masih di podcast Suara Rakyat bareng Vaner dan Mas Mirza. Tadi kita sudah diskusi banyak Mas soal harusnya mereka seperti apa. Maksudnya pajak ini pola pembayarannya biar mempermudah itu harusnya seperti apa. Tapi ini kan supaya orang mau bayar pajak kan kadang kita perlu tahu dulu peruntukannya apa sebenarnya. Jadi kalau kita bicara Jawa Timur nih Mas, pajak kendaraan bermotor ini dipakainya buat apa? Jalan rusak aja kah atau apa Mas? Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Ibnu ya, saya akan menjelaskan lagi bahwa dari tahun ke tahun untuk pembayaran pajak ini sebenarnya sudah ada peningkatan dalam arti pelayanannya ya. Artinya dari tahun ke tahun. Meskipun sekarang juga masih susah, tapi dibanding tahun-tahun sebelumnya udah beda lah. Nah, saya tetap berharap, makanya ada podcast ini saya menyampaikan bukan untuk kritik yang merusak ya, kritik yang membangun. Tujuannya semua untuk masyarakat, juga untuk petugas di Samsat, dalam hal ini Bapenda dan seluruh perangkat yang ada di situ ya. Jadi semuanya saya menyampaikan ini untuk perbaikan semuanya. Tujuannya akhirnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak dengan meningkat, masyarakat terlayani dengan cepat dan tanpa komplain. Itu dia. Tadi memang goalsnya kayak gitu. Nggak bisa kita pungkiri. Semakin tahun semakin maju, semakin cepat semakin bagus. Cuman ya proses, nggak bisa langsung
gitu susah. Dan memang kita semua, saya sebagai anggota dewan juga butuh kritikan dari masyarakat. Kerja saya apa? Kalau kerjanya hanya duduk aja kan, untuk apa jadi anggota dewan? Ya ini ada keluhan masyarakat, tolong disampaikan lah. Sudah saya sampaikan baik secara langsung maupun lewat podcast seperti ini. Oke. Kegunaan tadi ya. Kegunaan pajak ini ya tentunya untuk pembangunan. Karena ini pajak kendaraan bermotor, seyogyanya difokuskan kepada infrastruktur. Nah, jalan rusak, jalan provinsi. Gitu. Jalan provinsi. Terus mungkin bisa juga seluruh jalan di kabupaten kota, meskipun bukan kewenangannya, paling tidak lewat yang namanya bantuan keuangan. Ada bantuan keuangan desa itu kan. Itu. Bisa jalurnya di situ. Bisa jalurnya di situ. Banyaklah cara untuk membangun supaya masyarakat itu akses infrastruktur itu mudah, cepat, enak kan gitu. Ngawalnya nggak susah, Mas. Supaya uang pajak kendaraan bermotor ini difungsikan sebagaimana mestinya gitu. Selama ini gimana? Proses penganggaran APBD di Dewan kayak gimana nih? Ngawalnya nggak susah, Mas, nggak berat gitu. Ya ini kembali kepada kebijakan pemerintah provinsi, dalam hal ini visi misi gubernur pada saat itu. Karena pajak kendaraan bermotor itu yang paling besar, itu menjadi istilahnya andalan pemerintah Jawa Timur, ya tentunya tidak semuanya dipakai untuk infrastruktur. Ya bisa juga dipakai untuk pendidikan, kesehatan. Itu yang wajib itu. Pendidikan kesehatan itu wajib. Iya, itu wajib kan? Iya kan. Wajib. Itu menyerap 30% sendiri itu APBD dari seluruh APBD. Wah, banyak ya itu. Banyak loh 30% itu. Ya, jadi kesehatan dan pendidikan itu kalau digabung jadi satu sekitar 30%. Jadi memang tidak semudah itu untuk uang pajak kendaraan buat jalan rusak, nggak gampang. Nggak gampang. Karena butuhnya ya akeh, Mas ya. Karena butuh yang namanya yang lain, masyarakat itu butuh pendidikan, butuh istilahnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang pintar dengan cara masuk sekolah-sekolah di lingkungan pemerintah provinsi itu. SMA misalnya, SD, SMP. Nah, tapi kan kalau kita bicara soal pajak kendaraan bermotor nih Mas Mirza, itu kan ada kebijakan baru option pajak kan? Iya. Ini kan berarti daerah pemerintah provinsi membagi uang pajak kendaraan bermotor tadi sesuai dengan jumlah kendaraan di wilayah itu kan Mas? Betul. Katakanlah Surabaya, dapatnya gede, loh kendaraannya banyak, plat L banyak. Akhirnya jadi, ya ini bayangan Vanhar aja deh, kasihannya adalah daerah-daerah yang jumlah kendaraannya sedikit Mas. Padahal mereka lah yang sebenarnya butuh pembangunan gencar Mas. Pripun kalau kayak gitu Mas? Jadi gini, pemerintah bersama masyarakat harus mempromosikan, menyadarkan masyarakat semuanya bahwa plat itu sebenarnya tidak menjadi ukuran terpenting. Misalkan L. Kadang-kadang saya melihat orang dari luar L, seperti Madura, mungkin Jombang atau yang lain, atau mungkin daerah yang lain. Aku lek gak plat L orang marem. Nah, gitu. Ada yang kayak gitu? Ada seperti itu. Jadi plat L atau plat yang lain nggak penting. Yang penting domisili kalian. Itu sebenarnya. Iya sih. Aku Vanhar pernah dengar ada kayak gini. Mobil saya kan ojo tuku plat L. Kayak banjir, plat N aja, mesti api-api. Itu ternyata pola pikir yang dampaknya bisa fatal Mas di satu sisi. Iya. Jadi gue plat L, gue kena apa ini jenenge air laut. Terus misalkan ada orang yang seneng plat DK karena lingkungannya situ-situ aja sehingga kilometernya rendah. Astaga. Kalau Jakarta mobil capek karena macet. Betul. Meskipun kilometer rendah, tapi dia kan berjam-jam di jalan. Iya. Jadi banyak mereka yang berpikir seperti itu. Sebenarnya ya untuk merubah pemikiran ini mereka ya di berbagai tempat, kesempatan, entah itu dimanapun, kita harus bisa mensosialisasikan bahwa plat itu tidak penting, yang paling penting adalah kalian membayar pajak. Dan yang paling utama membayar pajak kepada daerahnya masing-masing. Karena setelah option ini nggak lagi dikelola penuh provinsi Mas ya, tapi bagi hasilnya proporsional. Bukan, bagi hasilnya begini. Sebenarnya semuanya dikelola provinsi, hanya perbedaan bagi hasil. Kalau dulu 65% provinsi, 35%
kalau nggak salah ini ya, Ya. antara itu kalau nggak 30 atau 35%. Kabupaten kota sekarang dibalik sejak adanya undang-undang tentang Option pajak itu. option pajak itu. Dibalik pripun, Mas? Nah, sekarang bagian untuk kabupaten kota sekarang 65, kalau nggak 70% itu. Oh, itu makanya kenapa daerah yang platnya banyak malah untung. Untung, kayak L itu banyak itu pasti. Iya. Nah, kalau kayak gini berarti masyarakat lagi nih, maksudnya ya nggak usah ngejar yang plat luar lah, karena kamu beli kendaraan plat luar kota itu yang rugi wilayahmu gitu kan. Betul. Wah, iya. Meskipun tidak ada larangan loh ya plat Iya, luar betul, ya, betul. tapi paling tidak kepala daerah dalam hal ini berlomba-lomba untuk menyadarkan masyarakatnya, memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat di daerah tersebut. Ayo kendaraanmu ndang balik naman, iki gratis. Gratis, Mas. Balik nama itu. Kalau balik nama kedua gratis. Oh. Ya, kalau yang pertama yang bayar itu. Oke. Oh, pertama itu yang awal banget berarti ya? Iya. Oh, kalau yang kedua gratis. Gratis. Oke, jadi ya memang itu Misalnya perlu pertama itu sering kendaraan baru. Ya, betul. Kalau kendaraan dari luar daerah seperti mutasi dari Jakarta atau dari Jawa Tengah ke Jawa Timur kan pertama berarti itu. Iya. Kecuali ada program pemutihan. Sekarang kan lagi ada. Sekarang kan lagi ada, mumpung berarti ini ya. Oke. Tapi kalau kayak gitu, Mas, ini kan berarti dua sisi harus kerja bareng ya kan. Masyarakat juga butuh effort gitu kan. Kepatuhan masyarakat Jawa Timur sendiri, Mas, soal bayar pajak itu bagus nggak sih sebenarnya, Mas? Sebenarnya bagus karena melihat jumlah pembayar pajak ini, makanya Jawa Timur Gubernur tidak ugal-ugalan mendiskon seperti yang Jawa Tengah kemarin. Ada segmen tertentu yang mendapatkan fasilitas untuk keringanan membayar pajak ini. Jadi kalau melihat itu sebenarnya kepatuhan sudah cukup bagus lah. Oke. Itulah kenapa kemarin kan sempat muncul kritik ya. Fadar akan fair aja. Kemarin banyak kritik kok nggak ada pematuhan. Ternyata karena sebenarnya secara number masyarakat Jawa Timur tertib ya. Tertib. Wah, ini nggak nyangka sih, nggak nyangka kalau kepatuhan masyarakat Jawa Timur itu soal pajak bagus banget. Iya. Dan berarti kalau kayak gitu ke pemutihan harusnya tidak begitu urgent, Mas ya, sebenarnya. Atau malah bikin ya wis lah, malah turun nanti kepatuhannya. Nggak begini. Soal kepatuhan itu kembali kepada kondisi ekonomi pada saat itu juga. Mereka sebenarnya patuhnya luar biasa, tapi pada saat itu mereka mau bayar pajak di tanggal jatuh tempo tidak ada uang, bagaimana? Gitu loh. Oke. Makanya pemutihan ini sangat diperlukan. Jangan dihilangin juga. Jangan dihilangin. Iya. Tadi Fadar mikirnya pendek banget karena ya udah ternyata masyarakat Jawa Timur patuh. Terus nggak usah pemutihan lah, kan pasti dikit gitu kan. Patuh. Ternyata masih terhitung patuh ya kalau kita bandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia ya. Kok bisa, Mas? Nah, pernah nggak sih diskusi sama teman-teman Bapenda? Kok bisa kita patuh bayar pajak? Maksudnya kan itu berarti presiden baik gitu kan. Itu kan berarti tanda baik gitu. Kalau menurut Mas Mirza, kok bisa? Ya ini bagian dari mungkin ya. Mungkin dalam hal mensosialisasikan dari pihak Bapenda itu ya lebih gencar lah. Saya pernah mendengar Bapenda itu di daerah tertentu ngajak ngopi para pemuda gitu loh. Pemudi. Terus mereka juga menyampaikan kepada Samsat Bapenda, saya mau bayar Pak, orang 5 aja didatangi gitu. Wah. Cuma dia belum sempat ke Samsat gitu loh. Akhirnya didatangi mungkin di daerah tertentu. Nah ini bagus seperti yang dilakukan oleh Bapenda tersebut. Saya kaget juga 5 orang mau bayar pajak aja datangi. Bahkan disiapkan ngeprint STNK itu. Wow. Gitu. Berarti ini sebenarnya Jawa Timur itu kalau soal pajak kendaraan bermotor sudah oke loh, Mas. Iya. Dari sisi wajib pajaknya, dari sisi masyarakatnya mereka sudah sadar bahwa ini penting. Dari sisi pemerintahnya, mereka juga jemput 5 loh, Mas, didatangi dikit loh, Mas, 5. Mau didatengin sampai nge-printnya juga nih. Iya. Tapi kan tetap butuh ada penyesuaian supaya itu lebih baik lagi, lebih oke lagi, lebih cetar lagi toh, Mas Mirza. Terakhir, Mas Mirza. Harapan Mas Mirza kalau kita bicara soal pajak kendaraan bermotor, idealnya, kondisi paling idealnya, menurut Mas Mirza itu seperti apa? Monggo, Mas.
Ya idealnya ketika masyarakat membayar, ya dia tidak diribetkan oleh sesuatu yang mempersulit mereka bayar. Jadi ketika datang kayak kita ini setor uang tunai di bank gitu loh, ambil nomor antrian, langsung ke teller, setor gitu aja. Sudah itu idealnya seperti itu. Kalau masih harus ditanya ini apa, ini syaratnya ini, aduh sudah. Ini nggak bayar pajak loh Pak. Mas ya. Benar. Ini orang mau bayar pajak. Iya. Sama dengan ketika kita mau nabung di bank, itu kan orang mau nabung kok dipersulit. Lah, kan gitu loh. Iya juga. Nggak salah sih itu. Orang mau ngasih duit kok dipersulit gitu kan. Itu. Iya. Jadi memang kayak gitu. Dua sisi. Dari sisi pemerintahnya wajib untuk lebih mempermudah. Iya. Dari sisi masyarakatnya, wah Jatim luar biasa. Udah bagus. Tapi harus ditingkatkan lagi. Karena apa? Seperti yang sudah ceritakan tadi. Uang pajak kamu Empower. Itu juga buat benerin jalan rusak. Pendidikan. Kesehatan. Balik ke kamu. Nggak perlu khawatir. Kalaupun ada oknum yang bermain ya, kita batasi bersama-sama ya pergerakannya Mas ya. Iya. Kita awasi bareng-bareng. Karena ketika kita semua ikut mengawasi, kok ya harusnya semua bisa berjalan seperti seharusnya. Gitu Mas Mirza ya. Terima kasih. Anyway Mas Mirza, insight soal pajak kendaraan bermotor yang luar biasa. Yang ternyata kita jadi tahu kalian luar biasa ya, kamu semua terbaik. Warga Jawa Timur itu tertib bayar pajak ternyata. Wajib kamu share episode ini ke banyak tempat. Karena apa? Supaya makin banyak yang tahu, makin banyak yang sadar bayar pajak, dan makin banyak yang ngawasi juga biar oknum-oknum itu nggak semakin liar. Like sama subscribe juga penting supaya kamu bisa dapat update podcast Suara Rakyat berikutnya. Fadhar pamit anyway, Mas Mirza juga pamit. Terima kasih Mas Mirza. Kita ngobrol lagi kapan-kapan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast Suara Rakyat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.